Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ojawadi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan channel ini dan telah mensupport channel Ojawadi. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah men-share cerita-cerita di channel Ojawadi kepada teman-teman yang lain. Teruslah mensupport channel ini agar channel ini makin berkembang dan bisa diterima oleh khalayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Pagi ini aku kehilangan uang lagi. 2 lembar uang 100 ribuan. Padahal tadi malam sudah aku hitung berulang kali. Aku bendel 1 jutaan. Tapi pagi ini hilang. Dan ini sudah hari ke-6 uangku hilang. Mama, mana uangnya? Ayah mau berangkat ke toko. Hari ini kita bayar gula dan minyak ke Acong. Panggil suamiku. Ayah, uang kita hilang lagi. Kalau setiap hari seperti ini, kita rugi ya. Jawabku sambil menyodorkan uang kepada Mas Heru suamiku. Apa mungkin diambil JJ ya, Ma? Tanya suamiku. Gak mungkin ya. Anak kita tidak seperti itu. Lagi pula lemari sudah mama kunci. Kok aneh ya? Jangan-jangan tetangga kita ada yang punya tuyul ya, kataku. Hush, tidak boleh suuzon. Dosa, ucap Mas Heru. Ye, ayah sendiri tadi malah nyangka JJ anak kita yang ambil, protesku. Oh iya, maaf ya, Ma. Tadi papa asal ngomong. Akhirnya suamiku berangkat ke toko. Kami punya toko kelontong di pasar. Dulu suamiku adalah seorang kontraktor. Tapi karena sering kalah tender, akhirnya putar haluan menjadi pedagang kelontong. Sedangkan aku seorang guru PNS yang mengajar tak jauh dari rumah. Kami dikaruniai 2 orang anak. Mereka adalah JJ dan Jenny. Mereka telah beranjak dewasa, tapi keduanya masih kuliah. Belakangan ini aku sering kehilangan uang dengan jumlah yang sama. Kalau di total, jumlahnya Rp1.200.000. Jumlah yang besar bagi pedagang kelontong seperti suamiku. Malam ini, aku pergi ke pertemuan PKK di samping rumahku. Pertemuan berlangsung seperti biasanya, tapi secara tidak sengaja, aku melihat helm yang terangkat sendiri. Helm itu diletakkan di rak oleh pemiliknya. Aku mengira salah menempatkan, tapi ternyata helm itu bergerak berulang-ulang sampai 4 kali. Aku anggap hal itu kejadian yang biasa dan aku melupakannya. Sejak kecil aku memang sering melihat hal yang aneh, bahkan penampakan makhluk halus sesekali waktu. Suamiku biasanya pulang dari toko sebelum maghrib, tapi hari ini baru datang setelah aku pulang dari PKK. Apa ayah bawa uang lagi ke rumah? Tanyaku pada saat suamiku pulang. Enggak, Mah. Tadi uangnya ayah setor tunai di ATM. Cukuplah pelajaran buat kita. Malah terlambat karena kita sudah 6 kali kehilangan. Jawab suamiku. Hari sudah malam. Kedua anakku sudah tertidur. Mas Heru bangun tengah malam. Minta dibuatkan mie instan karena lupa makan. Aku menuju dapur menghidupkan kompor dan mengambil mie di rak dapur. Tapi saat aku membuka kulkas dan akan mengambil cabai dan tomat, aku merasa ada anak kecil berdiri di sampingku, seolah ikut-ikutan melihat isi kulkas. Aku kaget. Kulkas segera aku tutup. Aku melihat sekeliling. Tak ada siapapun. Hanya bulu kuduku saja yang berdiri. Aku takut. Akhirnya aku matikan kompor. Tidak jadi buat mie. Secepat kilat, aku lari ke kamar. Kulihat Mas Heru sudah tertidur lagi. Biarlah, tak usah ku bangunkan. Lagi pula aku tak jadi buat mie. Hari Minggu suamiku tetap pergi ke pasar. Tak ada libur. Bahkan di hari Minggu, orang berbelanja lebih banyak dari hari sebelumnya. Mama nggak ikut ke pasar? Tanya Mas Heru.
Aku saja yang ikut, Ayah. Tiba-tiba Jenny sudah ada di depan kami. Memang jika libur dan tidak ada tugas, anak-anakku selalu menyempatkan diri membantu di toko. Ya, nanti saja ya. Sekarang biar Jenny saja yang bantu Ayah. Nanti Mama menyusul jika sudah beres-beres rumah. Aku mengantar kedua orang yang aku sayangi ke depan pintu. Saat aku akan masuk ke rumah lagi, aku mendengar ribut-ribut di rumah sebelah. "Bukan aku yang ambil uang ibu," teriak anak laki-laki di sebelah rumah. "Abis kalau bukan kamu siapa lagi? Apa kurang uang jajan yang ibu kasih?" ujar Bu Krisna pada anaknya dengan suara yang sangat nyaring. "Kapan ibu mau percaya pada anak sendiri?" jawab anaknya sambil menstarter sepeda motornya lalu pergi. Aku yang melihat kejadian itu teringat kembali pada uang kami yang hilang dengan tidak wajar. Apakah ada hubungannya dengan uangku yang hilang? Akhirnya, aku beranikan diri bertanya kepada Bu Krisna. "Maaf Bu, apa ibu sering kehilangan uang akhir-akhir ini?" tanyaku. "Iya Bu, setiap hari. Padahal uangnya sudah aku simpan dalam laci lemari," jawab Bu Krisna. "Hilang berapa Bu?" tanyaku lagi. 100.000 Bu. Sudah 3 hari ini, jawab Bu Krisna. Jadilah kami ngobrol tentang peristiwa heboh ini. Ternyata yang sering kehilangan bukan hanya 1-2 rumah, tapi 1 gang sudah pernah kehilangan uang secara misterius. Bahkan ada yang lebih banyak dari aku. Apa ada tetangga kita yang pelihara tuyul ya? Bu Krisna mulai curiga seperti itu. Tiba-tiba aku ingat waktu melihat helm yang bergerak di rumah Bu Krisna. Aku menceritakannya. Tetanggaku bergidik takut mendengar ceritaku. Aku tahu jawabannya. Kita kehilangan uang sejak ada tetangga baru di gang kita, ucap Bu Jamila, tetangga depan rumah yang ikut nimbrung. Kami langsung melihat pada rumah yang dimaksud. Tanpa sengaja, pandangan kami tertangkap oleh istri pemilik rumah yang sedang menggendong bayi. Dia langsung masuk ke rumahnya. Sudah menjadi rahasia umum jika rumah di sekitarku banyak yang kehilangan uang. Kami jadi lebih hati-hati lagi membawa uang ke rumah. Mengenai tetangga baruku, suaminya seorang pekerja serabutan dan istrinya seorang ibu rumah tangga. Mereka mempunyai anak, semuanya adalah balita dan jumlahnya 4 orang. Usia pasangan itu masih muda. Rasanya tak mungkin jika mereka memelihara tuyul. Lah, melihara anaknya sendiri aja udah kewalahan. Aku berprinsip lebih baik mencegah agar tidak kecolongan uang lagi. Dari membicarakan ngalor ngidul, akhirnya ada yang menyarankan menyebar biji kacang ijo, supaya si tuyul bermain biji kacang ijo sehingga lupa tugas mencuri uangnya. Malam hari aku mencoba menyebarkan kacang ijo di depan lemari kamarku. "Untuk apa, Mah? Kan enak dimasak daripada dibuang gitu," tanya Mas Heru saat melihatku menabur biji kacang ijo. "Ini nggak dibuang ya," jawabku. "Lah, itu disebar. Mana bisa tumbuh disebar di keramik," protes suamiku. "Sudahlah ya, lihat saja nanti." Aku meyakinkan suamiku untuk tidak protes lagi. Sekitar tengah malam aku dibangunkan oleh bunyi klitik-klitik berulang-ulang. Alangkah terkejutnya aku melihat kacang hijau yang aku sebar bergerak-gerak menggelinding seperti sedang ada yang bermain. Aku bergidik. Tanganku mencoba meraih tubuh Mas Heru berharap dia bangun dan bisa melihat apa yang aku lihat. Tapi suamiku pulas sekali tidurnya. Mungkin dia kecapean. Perlahan ada bayangan yang lambat laun jelas sekali bentuknya. Makhluk gundul mirip bayi, wajahnya bukan bayi imut-imut, tapi amit-amit jeleknya. Iya, itu tuyul. Tuyul itu melihat dan perlahan menghampiri aku. Aku seperti terhipnotis, tak bisa bergerak dan berucap. Makhluk gundul itu mengulurkan tangannya, seolah minta gendong. Seketika aku tak ingat apa-apa, lalu aku pun pingsan.
Ma, Mama, bangun. Terasa ada yang menepuk pipiku. Rupanya suamiku membangunkan aku. Padahal tadinya aku pingsan bukan tidur. Aku terbangun dan segera bergeser ke tengah kasur. Ada apa, Ma? Kok seperti orang ketakutan? Tanya Mas Heru. Mama melihatnya ya? Mama melihatnya ya? Di sini tadi, jawabku. Aku akhirnya menceritakan tentang penampakan tuyul yang menakutkan. Memang seperti bayi, tapi wajahnya najis. Jelek banget. Si tuyul minta gendong aku. Tapi Mas Heru berkata semua yang aku ceritakan mungkin hanya mimpi. Betul ya, dia minta gendong aku. Seakan ingin menyusu, tapi tanpa terasa aku merasakan ada sesuatu di dadaku. Dan kuraba alangkah kagetnya. Di selabraku ada uang selembaran 100 ribuan. Yah, ini uang siapa? Aku melempar uang itu ke lantai. Aku menggigil ketakutan. Jangan-jangan tuyul itu yang menyelipkannya. Apa dia suka kepadaku ya? Ih, aku jadi semakin takut. Suamiku berusaha menenangkan aku. Akhirnya percaya dengan yang aku ceritakan. Mas Heru memungut uang yang berserakan di lantai. Jumlahnya ada 12 lembar. Persis dengan jumlah uang kami yang hilang. Lalu, akan diapakan uang gaib itu? Bagaimana jika besok tuyul itu balik lagi ke rumah? Aduh, amit-amit. Semoga aku tak akan melihatnya lagi. Pagi itu seperti biasa, aku belanja di pedagang sayur keliling atau melijo. Bu, aku kehilangan uang lagi, 100 ribu. Bu Krisna membuka percakapan saat kami sedang memilih sayur. Aku malah 200 ribu. Bu Jamilah menimpali dengan hebohnya. Aku diam saja tak ikut bicara karena aku bingung. Apa aku harus menceritakan kejadian yang aku alami semalam? Tidak ah. Nanti malah aku digosipkan yang tidak-tidak. Bu Heru apa juga kehilangan? Bisik Bu Krisna kepadaku. Aku menggeleng. Loh, kok kita saja yang kehilangannya Bu Jamilah? Ucap Bu Krisna sambil memandang aku. Aku hanya tersenyum. Setelah membayar sayur yang aku beli, aku pamit. Saya duluan ya ibu-ibu. Aku langsung masuk ke rumah. Sudut mataku menangkap ibu-ibu tadi berbisik-bisik menatapku. Sebenarnya aku ingin bercerita kepada Bu Krisna tentang hal yang aku alami, tapi apakah dia akan percaya? Aku membuka laci, tempat menyimpan uang gaib tadi malam. Walaupun jumlahnya sama dengan uangku yang hilang, kami tak ingin memakainya. Bahkan aku takut memegang uang tersebut. Apa aku kasih saja ya uang ini kepada Bu Krisna dan Bu Jamilah? Bagaimana kalau mereka malah menuduh aku yang punya tuyul? Duh, aku bingung pada siapa uang ini aku kembalikan. Apa aku kembalikan saja pada tuyulnya? Tapi gimana caranya? Aduh, bingung. Tiba-tiba gawaiku berdering. Rupanya suamiku yang baru berangkat ke toko menelponku. Ma, toko kita kebakaran. Pasar terbakar, Ma. Termasuk toko kita. Suara suamiku panik. Badanku langsung lemas. Kakiku tak kuat berdiri. Apa ya? Sebentar. Mama dan anak-anak ke sana ya. Aku tak kalah panik. Karena toko itu aset kami yang sangat penting. Aku mengambil nafas agar bisa menghadapi masalah yang bertubi-tubi ini. Kupanggil kedua anakku. Aku mengajak Gigi dan Jenny ikut ke pasar. Siapa tahu masih ada beberapa barang yang bisa diselamatkan. Sampai di pasar aku melihat kepanikan dan tangisan pemilik kios dan toko. Kerugian material yang cukup besar pasti berdampak pada perekonomian kami dan yang lainnya. Aku melihat Mas Heru hanya memandangi damkar yang mulai menyemprotkan air ke segala penjuru pasar.
Beberapa puluh menit kemudian si jago merah dapat dipadamkan. Tak ada yang dapat kami selamatkan. Sisa kebakaran di toko kelontong kami cukup parah. Kami hanya bisa pasrah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan ujian. Sampai di depan rumah sudah ada beberapa tetangga yang menunggu kedatangan kami sekeluarga. Rupanya berita kebakaran pasar begitu cepat tersebar. Para tetangga intinya memberikan kekuatan kepada kami agar selalu bersabar menghadapi semuanya. Menjelang sore, tetangga baruku bertamu ke rumah. Mungkin dia ingin menanyakan perihal kebakaran toko kami. Aku mempersilakan Bu Zai, tetangga baruku, masuk dan duduk. Maaf Bu, kedatangan saya ingin mengucapkan turut prihatin dengan musibah yang menimpa ibu sekeluarga, ucap Bu Zai. Terima kasih Bu atas perhatian dan dukungannya, jawabku. Kami terlibat pembicaraan seputar identitas dan asal kami masing-masing. Maklumlah, di perumahan memang banyak sekali pendatang dari berbagai daerah. Selama berbincang, aku melihat pandangan Bu Zai menyapu setiap sudut ruangan mencari-cari sesuatu. Aku mulai curiga dengan dia. Jangan-jangan... Maaf Bu, boleh numpang ke belakang sebentar? Tanya Bu Zai kepadaku. Monggo Bu, silakan. Aku menunjukkan arah kamar mandi di belakang. Kecurigaanku semakin kuat. Untuk apa dia kamar mandi? Bukankah rumahnya dekat? Akhirnya aku mengikutinya dari belakang dan menunggu dia keluar kamar mandi. Ruangan dan interiornya bagus ya Bu. Saya ingin punya rumah seperti ini, ucap Bu Zai setelah keluar. Boleh Bu, saya ingin melihat keliling rumah Ibu, tanya Bu Zai lagi. Aku serba salah. Tidak diperbolehkan, disangkanya aku sombong. Aku semakin waspada. Mungkin dia berkunjung punya tujuan lain yang aku tidak tahu. Bu Zai mengelilingi setiap sudut rumahku. Pandangan dia nanar, seperti mencari sesuatu. Sampai depan pintu kamar Jenny anakku, Bu Zai berhenti dan memandang aku. Ini kamar siapa Bu? Tanyanya. Kamar anak perempuan saya. Maaf ya Bu, sebenarnya Ibu mencari siapa? Kok dari tadi saya lihat seperti mencari sesuatu? Tanyaku pada Bu Zai. Tidak mencari siapa-siapa kok Bu. Saya permisi pulang ya. Akhirnya aku mengantarnya ke depan. Melihat gelagat Bu Zai tadi, aku jadi curiga. Jangan-jangan dia mencari tuyulnya. Loh, tunggu. Kalau dia mencari tuyulnya berarti si tuyul masih berada di rumahku. Ya, bagaimana kalau tuyul nanti datang lagi ke sini? Tanyaku pada Mas Heru. Suamiku hanya diam. Mungkin dia masih kepikiran toko kami yang terbakar. Aku akhirnya juga diam. Mungkin nanti suamiku mau menggubris pertanyaanku. Sore pun berganti malam. Pikiranku tetap pada tuyul yang kemungkinan masih bersembunyi di sudut rumahku. Aku membaca doa-doa agar tidak terjadi lagi kejadian kemarin malam. Jam menunjukkan pukul 2.20. Aku bergegas ke kamar mandi untuk ambil wudhu. Tiba-tiba terdengar jeritan dari kamar Jenny, anak perempuanku. Mama! Ayah! Aku segera berlari ke kamar Jenny tanpa membangunkan suamiku. Aku buka kamar anakku. Pada saat masuk, aku seperti memutar sesuatu. Aku seperti menabrak anak kecil. Ada apa, Nak? Kenapa berteriak malam-malam begini? Tanyaku sambil menghampiri anakku yang ketakutan. Kamu lihat apa, Nak? Tanyaku lagi. Jenny menangis memelukku. Aku pikir dia hanya bermimpi. Tapi benda apa yang berbenturan dengan kakiku tadi ya? Jangan-jangan tuyul itu mengganggu anakku. Apa kamu didatangi anak kecil? Jenny mengangguk dan mengulurkan tangannya kepadaku. Aku terkejut. Anakku memegang lembaran uang 100 ribuan. Setelah aku hitung jumlahnya 20 lembar. Ya Allah, aku tertegun kaget.
Ini pesugihan. Apa aku dipaksa memelihara tuyul ini? Aku tarik anakku ke kamar menemui suamiku. Aku membangunkan suamiku. Ya, bangun. Ini penting. Setelah beberapa saat barulah suamiku terbangun. Jenny ya, dia datangi tuyul dan diberi uang ini, kataku sambil menyerahkan uang itu kepada Mas Heru. Jenny bercerita jika awalnya dia bermimpi punya 2 adik bayi. Karena senangnya dia menggendong adiknya, tapi tiba-tiba adik bayi itu menetek padanya. Seketika Jenny terbangun dari mimpinya. Di sebelahnya ada sosok mirip anak kecil yang berwajah jelek. Spontan Jenny menjerit. Dia baru sadar ada uang di sela-sela beranya setelah merasakan ada sesuatu. Gimana ya kalau setiap malam kita mengalami kejadian seperti ini? Tanyaku pada suamiku. Aku takut, Ma. Wajahnya seram. Jenny memelukku seakan tidak ingin jauh dariku. Mas Heru memandangi kami dengan wajah cemas. 2 ujian datang bersamaan. Kami kehilangan toko, sumber penghasilan secara mendadak, tapi di lain sisi uang datang dengan cara syirik. Pagi hari kami kedatangan tamu pasangan suami istri tetangga baruku. Mereka membawa anaknya yang masih kecil. Aku dan suamiku menemui mereka. Maaf, Bapak dan Ibu. Maksud kedatangan kami di sini akan membicarakan sesuatu yang sangat rahasia. Jadi, kami mohon agar Bapak dan Ibu tidak membocorkan ataupun menghujat kami. Kami akan menceritakan semuanya agar Bapak dan Ibu paham pada keadaan kami yang sebenarnya. Pak Zai membuka pembicaraan. Insya Allah kami mau mendengarkan dan berusaha menjaganya kalau memang rahasia. Jawab suamiku. Begini Pak, tiba-tiba Pak Zai menghentikan pembicaraannya. Pandangannya tertuju pada anaknya yang tadi merangkak dan kini sedang tertawa-tawa seperti bermain dengan seseorang. Maaf Pak Heru. Pak Zai bangkit dari tempat duduk menghampiri anaknya. Beberapa saat dia berada di samping anaknya, lalu digendongnya anaknya diserahkan kepada istrinya. Umi pulang duluan ya, ucapnya pada istrinya. Akhirnya istrinya pamit pulang dulu dengan menggendong anaknya. Setelah duduk dengan tenang, Pak Zai melanjutkan pembicaraan yang sempat terpotong. Begini Pak, jadi pesugihan saya sedang ada di rumah ini. Jelas Pak Zai. Mendengar itu seperti ada angin dingin memasuki ruangan, membuat bulu kuduk langsung berdiri. Kami seperti dihipnotis, tertegun melihat Pak Zai. Dia seperti tanpa beban membuka rahasianya pada kami. Jadi selama ini benar dugaan ibu-ibu tentang tangga baru kami. Tapi masalahnya bisa berubah 180 derajat. Karena si tuyul ada di rumahku. Kalau para tetangga tahu, bagaimana ini? Pak Zai bercerita awal mula dia membuat keputusan untuk memelihara tuyul. Semua berawal saat istrinya terkena penyakit aneh yang tak kunjung sembuh. Akhirnya ada seseorang yang memperkenalkan dia dengan seorang paranormal yang berumur 124 tahun. Mbah Sali. Demikian nama paranormal tersebut yang hanya hidup sebatang kara karena istri dan semua anaknya sudah meninggal. Saat mengobati Bu Zai, Mbah Sali berkata kepada Pak Zai bahwa dia akan menggunakan semua kemampuannya untuk mengobati Bu Zai walaupun harus mengorbankan nyawanya. Tapi Mbah Sali meminta pada Pak Zai, jika dia meninggal, Pak Zai mau memelihara peliharaannya. Pak Zai menyanggupi karena dipikir yang mau dititipkan adalah hewan peliharaan. Benar saja, waktu mengobati Bu Zai, Mbah Sali mengerahkan semua tenaga dan ilmu kanuragan yang dimilikinya. Tubuh Mbah Sali mulai melemah. Dia seperti memanggil seseorang sebelum akhirnya benar-benar meninggal. Peliharaan yang ditinggalkannya ternyata tuyul. Alangkah terkejutnya Pak Zai. Ajaibnya, Bu Zai sembuh total dari penyakit anehnya.
Karena sudah berjanji, akhirnya Pak Zai terpaksa melanjutkan. Mbah Salim memelihara tuyul-tuyul itu. Belakangan diketahui jika sebenarnya semua keluarga Mbah Sali telah menjadi tumbal. Mbah Sali frustasi dan berkali-kali mencoba bunuh diri, tapi tidak mati-mati juga. Mbah Sali hanya bisa mati jika ada seseorang yang sanggup meneruskan dia memelihara tuyul peliharaannya. Ibarat pepatah untuk Pak Zai sudah kepalang basah, nyemplunglah sekalian. Pak Zai melanjutkan cerita jika si tuyul pada suatu saat, menetek pada seorang wanita. Duh, aku langsung memegang dadaku, membayangkan wajah jelek itu menempel. Aku pun bergidik. Lalu keperluannya apa Bapak kesini? Membawa pulang si tuyul itu? Tanya suamiku. Silakan Pak Zai, dibawa pulang saja. Saya dan semua yang di sini takut, Pak. Kalau ada makhluk gaib. Aku menebak sekanannya maksud Pak Zai. Justru itu, Bu. Dia tidak mau pulang. Dia suka sama ibu dan putri ibu. Jelas Pak Zai. Gubrak. Rasanya jantungku seperti jatuh ke lantai. Amit-amit, bisa-bisanya tuyul itu suka dengan aku dan Jenny. Bagai kejatuhan durian runtuh, pas di kepala. Pak, kalau bisa diajak pulang saja tuyulnya, Pak. Dipaksa sampai mau. Kasih kesukaannya, kataku pada Pak Zai. Sudah, Bu. Tapi setelah itu dia kembali ke sini lagi. Ini sudah hari ketiga, jawab Pak Zai. Lalu bagaimana caranya, Pak? Tanyaku lagi. Pak Zai menjelaskan agar aku mengikuti dulu kemauan si tuyul supaya tidak membahayakan keluarga. Mendengar itu aku semakin ketakutan, terutama keselamatan anak-anakku. Jenny. Bapak dan Ibu tak usah takut. Biarlah kami yang menyediakan kebutuhannya, kata Pak Zai. Maaf Pak Zai. Kita harus membicarakan hal ini lebih serius berdua saja, kata suamiku sambil menatapku. Pak Zai dan suamiku membicarakan sesuatu yang tidak aku ketahui. Semoga saja keduanya tidak membuat kesepakatan yang membahayakan nyawa penghuni rumah. Sore hari, aku dan suamiku berbincang di ruang tengah. Mah, bagaimana kalau kita cari asisten rumah tangga untuk beres-beres rumah? Tapi yang masak tetap Mama, ucap suamiku. Aku tak segera menjawab. Bagiku aneh saja, kok tiba-tiba saja Mas Heru menawarkan itu. Kenapa kok tidak dari dulu? Justru sekarang aku dan anak-anak lebih banyak di rumah. Malah ditawari asisten rumah tangga. Gak usah ya. Kita sekarang justru harus banyak berhemat. Toko baru saja kebakaran. Banyak yang harus kita benahi agar bisa seperti dulu lagi. Semuanya butuh modal yang tidak sedikit, jawabku. Suamiku diam saja, tak menanggapi jawabanku. Ayah keluar sebentar ya, Ma. Suamiku malah pamit pergi. Jam menunjukkan pukul 20.15. Tapi Mas Heru belum juga pulang. Tak biasanya suamiku seperti itu. Beberapa saat kemudian aku mendengar Mas Heru memanggilku. Assalamualaikum. Ma? Waalaikumsalam. Aku keluar kamar. Di ruang tamu aku lihat suamiku bersama dengan perempuan setengah baya. Kelihatannya orang dari desa. Apakah ada hubungannya dengan pembicaraan tadi pagi dengan Pak Zai? Mungkin Mas Heru menjemput perempuan ini sehingga pulang malam. Ini Bibi Sarah yang akan bekerja di sini, Mah. Jelas suamiku. Aku tak bisa menolak keinginan suamiku. Bibi Sarah menempati kamar belakang. Dalam hati aku masih bertanya. Keputusan suamiku yang mendadak mengambil asisten rumah tangga dari desa. Ini malam ketiga yang akan kembali mencekam setelah kehadiran tuyul menyeramkan itu. Walaupun aku
Sudah membaca doa agar tak didekati makhluk gaib itu, tapi tetap saja aku takut. Jenny tak mau tidur sendirian lagi setelah kejadian itu. Dia tidur di kamar JJ. Malam semakin larut. Sebelum tidur suamiku berpesan, "Ma, nanti kalau dia datang lagi tidak usah takut. Biasa saja," kata laki-laki yang sudah 23 tahun menjadi pendamping hidupku. Baru kali ini, pesannya tak akan sanggup aku turuti. Aku sudah trauma dengan kejadian malam itu. Semoga makhluk gundul itu tak datang lagi. Malam kian larut. Mataku tak bisa terpejam karena rasa tegang. Mulutku tak henti-hentinya berdoa. Tapi orak mempan, katanya orang Jawa. Walau mataku berhasil terpejam, aku tak tahu jika sepasang tangan mungil dengan kuku panjang mulai menyentuhku. Makhluk gundul itu perlahan membuka baju bagian dada. Semua terasa mimpi bagiku ketika dia mulai menetek kepadaku. Tiba-tiba saja badanku lemas. Keringat dingin mengucur membasahi bajuku. Waktu yang begitu singkat, tapi membuatku merasa terlempar dalam jurang nista. Antara sadar dan tidak, aku melihat suamiku tertidur pulas. Bayangan anak kecil melesat pergi, sepintas wajahnya menyeringai ke arahku. Aku turun dari tempat tidur tertatih, pergi ke kamar mandi. Kusiram seluruh tubuhku dari ujung rambut sampai ke ujung kaki agar lepas semua rasa jijik pada diriku sendiri. Aku ambil wudhu, bermunajat dan mohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi itu aku tak banyak bicara pada Mas Heru. Suamiku juga diam. Dia hanya menyerahkan lembaran uang yang ditemukan di bawah bantalku. Aku tak peduli. Tiba-tiba Pak Zai datang ke rumah dengan wajah cemas dan sedih. "Assalamualaikum. Maaf Bu, apakah dia tadi malam ke Ibu? Maksudnya netek," tanya Pak Zai. "Iya Pak, ada apa ya?" jawabku. "Wah gawat Bu. Dia tak akan pulang ke rumah saya lagi. Keluarga saya jadi taruhannya Bu. Jika dia sudah tak menyukai kami, maka jiwa kami terancam, jelas Pak Heru." Glek. Aku menelan ludah. Padahal rencananya aku dan Jenny akan pulang ke rumah ibu untuk beberapa hari. Mungkin dengan kepergian anakku dan aku akan membuat dia pulang ke rumah Pak Zai. Ternyata aku salah. Jika aku ke rumah ibu, pasti tuyul itu akan mengikuti kita. Apakah ini artinya keluargaku tak bisa lepas dari makhluk itu? "Abi, tolong pulang, Bi." Bu Zai memanggil suaminya dengan wajah tegang. Suamiku mengikuti Pak Zai, ingin tahu apa yang terjadi. Beberapa saat kemudian, suamiku pulang dengan wajah cemas memandangku. "Anak Pak Zai yang sulung meninggal dunia, Bu," ucap suamiku sedikit gemetar. Seketika aku lemas. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Terbayang sudah apa konsekuensinya jika bersekutu dengan setan. Bagaimana jika hal ini terjadi kepada keluargaku? Apakah aku akan mengikuti kemauan tuyul itu yang akan mengabdi kepadaku, atau malah sebaliknya kami yang akan mengikuti kemauannya? Mungkin anak Pak Zai meninggal akibat perjanjiannya dengan makhluk astral itu. Memang agak aneh jika dilihat dari keadaan Pak Zai yang tidak tentu pekerjaannya tapi bisa bergelimang harta. Rumahnya ada beberapa. Seringkali dia pindah tempat, mungkin untuk menghindar dari titipan peliharaan Mbah Sali, paranormal yang meninggal akibat mengobati istrinya saat mengidap penyakit aneh. Saat ini mungkin Pak Zai sudah terlalu banyak menerima harta persugihan dari tuyul itu. Tumbal mulai mengintai ketenteraman keluarganya. Nyawa buah hatinya adalah tebusan mahal untuk harta yang tak akan dibawa mati. Sekarang, aku harus bertarung antara kenyataan yang aku hadapi dengan imanku kepada Allah. Mungkinkah ibadahku selama ini hanya sekedarnya saja sehingga bisa disukai makhluk halus, atau memang nasibku begini? Karena dari kecil aku sering melihat penampakan dunia lain. Bukan kehendakku jika tuyul itu mulai suka tinggal denganku. Sepertinya aku sudah tidak takut lagi pada tuyul itu, walaupun tetap aku merasa jijik.
Aku melakukan semua agar dia tak mengganggu anakku Jenny. Aku merencanakan sesuatu agar bisa lepas dari makhluk halus itu. Tapi rencanaku ini tak boleh ada yang tahu, termasuk suamiku. Pagi ini Bibi Sarah membuatkan sarapan untuk kami. Apakah asisten rumah tangga ini merasakan keganjilan yang ada di rumahku? Karena semenjak tuyul itu tak mau pulang ke rumah Pak Zai, sering terjadi keanehan di rumah. Kursi kadang bergeser sendiri dan begitu juga dengan benda lainnya. Aku sudah bercerita kepada JJ dan Jenny tentang makhluk halus itu, tapi tidak dengan pesugihannya. Aku takut mereka keceplosan bercerita kepada orang lain. Bi, apa Bibi kerasan di sini? Aku bertanya kepada Bibi Sarah. Sebenarnya sih saya kerasan, Bu. Tapi jawabnya gugup. Tapi kenapa, Bi? Apa ada yang Bibi rahasiakan kepada saya? Tanyaku lagi. Saya sering melihat benda bergerak sendiri, Bu. Saya takut jangan-jangan di sini ada hantunya, Bu. Jawab Bibi Sarah. Oh, itu. Gak usah takut, Bi. Selain itu, tak ada yang Bibi takutkan. Tanyaku lagi. Tidak ada sih, Bu. Tapi, kalau Ibu mau, saya kenal orang pintar yang bisa mengusir hantu. Maaf, Bu. Jika Ibu berkenan, ucap Bibi Sarah. Tiba-tiba, vas bunga kristalku terjatuh. Perang! Pecah berkeping-keping. Seakan ada yang tak suka dengan ucapan Bibi Sarah. Kami terkejut. Aduh, ngomong pun harus hati-hati. Tak bisa dirasani, katanya orang Jawa. Bisa pecah semua barang di rumah. Dia bisa melihat dan mendengar, tapi aku tak bisa leluasa melihat setan gundul itu. Sudah, Bibi kembali saja ke belakang. Pecahan vas itu tolong dibersihkan dulu ya, Bi. Suruhku pada Bibi Sarah. Sekarang aku harus lebih berhati-hati dengan niatku lepas dari anak kejadian itu. Rasanya dinding pun sekarang punya telinga. Aku ingin bicara pada suamiku tentang niatku, tapi belum ada waktu yang tepat. Hari berganti hari. Hidupku rasanya kotor. Anehnya, suamiku malah enjoy-enjoy saja, seperti menikmati uang hasil pesugihan. Toko kami mulai buka kembali. Percuma jika aku berunding dengan suamiku tentang masalah ini. Katanya kita sudah kadung kecemplung. Dijalani saja dulu sambil mencari solusi. Rasanya aku ingin keluar dari rumah seandainya tuyul itu tak mengikutiku. Dalam benakku timbul niat untuk mengungsikan Jenny dulu. Biarkan dia tinggal dekat kampusnya. Aku menghubungi Jenny lewat WA agar sementara waktu mau ngekos. Pasti tuyulnya nggak bisa baca WA kan? Orang dia masih kecil. Hehehe. Ternyata Jenny juga menunggu usulku. Dia kos diam-diam. Biarlah sementara aku jauh dari anakku. Satu masalahku teratasi. Jauhkan Jenny dari tuyul itu. Mas Heri belum aku kasih tahu jika Jenny sudah tidak di rumah lagi. Taunya Jenny sibuk kuliah. Jenny mana ya, Mah? Tanya suamiku suatu sore. Tadi pagi sekali berangkat ya, banyak tugas. Jawabku sekenanya. Iya ya, aku minggu depan KKN. Pasti jarang di rumah. JJ menimpali pembicaraan kami. Setelah sarapan, suamiku dan JJ pergi dengan kegiatannya masing-masing. Assalamualaikum Bu Heru. Ada orang memanggilku. Aku ke teras, ternyata mereka tetangga depan rumah Bu Krisna dan Bu Jamila. Waalaikumsalam. Mari masuk ibu-ibu. Tumben, pasti ada sesuatu yang penting ya. Aku menjawab salam dan bertanya. Bu Krisna bercerita jika beberapa hari ini sering mendengarkan suara anak kecil di balik tembok. Maklum, tembok kami jadi satu. Bahkan jika malam hari terdengar seperti orang menggeret benda berat. Jelas Bu Krisna. Saya nggak pernah malam-malam geser-geser benda, Bu, jawabku. Lalu, kalau suara anak kecil, bagaimana, Bu?
Bukankah di sekitar kita tidak ada yang punya anak kecil, kecuali Pak Zai? Desak Bu Krisna. Aku tak bisa menjawab, karena aku sendiri tidak tahu seperti apa suaranya. Sedang Pak Zai tempat tinggalnya 4 rumah dari Bu Krisna. Kami sekarang tak pernah menyimpan uang di rumah, Bu. Takut hilang. Kemarin saja lupa dapat uang dari suami, ternyata hilang lagi 2 lembar. Ucap Bu Jamila. Kalau Bu Heru, gimana? Masih sering hilang uangnya, Bu? Karena kelihatannya Pak Heru mulai banyak uang ya, Bu. Tokonya sudah buka lagi kan? Tanya Bu Krisna. Aku tak bisa menjawab. Sebab aku yakin tak akan bisa jujur di hadapan mereka. Dan pertanyaan Bu Krisna seperti menohokku. Di saat tetangga lainnya sering kehilangan uang, wargaku malah semakin banyak uang. Mungkinkah mereka mulai curiga kepadaku? Kalau urusan toko saya nggak ikut-ikut, ibu-ibu. Semuanya urusan suami saya, Bu, jawabku. Tapi ibu sekarang apa masih kehilangan uang? Desak Bu Krisna. Aku memang tak pernah kehilangan uang. Justru aku kehilangan harga diriku di hadapan tuyul brengsek itu. Teriakku dalam hati. Sudah tidak pernah, Bu, kataku sambil menggeleng. Mungkin wajahku saat itu merah. Mengapa ibu-ibu ini tak cepat pulang saja agar aku bisa bernafas lega? Karena bisa bebas dari pertanyaan berikutnya yang bisa membuatku grogi. Krang! Gedebuk! Suara dari dalam rumah mengagetkan aku. Maaf, Bu, saya tinggal dulu ke belakang, kataku kepada ibu-ibu, dan alhamdulillah akhirnya mereka pulang. Aku cepat melihat suara apakah yang jatuh. Astagfirullah, ternyata Bisara sudah tergeletak di lantai. Tak sadarkan diri, aku tak berani memindahkan tubuhnya. Selain tidak kuat, memang tidak boleh. Kuambilkan bantal dan minyak kayu putih yang aku usapkan ke hidungnya, agar dia sadar. Dalam hati aku bertanya, mengapa Bisara bisa pingsan? Apa ya penyebabnya? Bisara pun sadar. Dia menangis. Aku menuntunnya agar bisa duduk di kursi. Bu, saya mau berhenti saja. Sekarang juga saya mau pulang, ucapnya di tengah tangisannya. Kenapa, Bi? Ada apa? Coba ceritakan ke saya, desakku. Bisara hanya menggeleng. Dia bungkam, tak mengucapkan apapun. Lalu Bisara berjalan menuju kamarnya, mengemasi semua pakaiannya. Aku tak bisa mencegahnya, belum sebulan dia bekerja. Bi, tunggu Bapak ya, kataku. Aku telepon Mas Heru dan menceritakan semuanya. Beberapa saat kemudian, suamiku datang. Rupanya Mas Heru tak keberatan jika asisten rumah tangga itu pulang. Bahkan, suamiku memberi uang yang cukup banyak pada Bisara. Ada sedikit curiga sih, karena uang yang diberikan Mas Heru setara dengan gaji 5 bulan. Tapi aku diam saja, toh. Uang datang tiap hari dari setan gundul itu. Aku tak punya asisten rumah tangga lagi, karena dia sudah pulang ke kampungnya. Sudah lama, biarkan saja pulang. Besok ayah cari lagi, kata suamiku. Ada yang tidak aku ketahui. Setelah Bisara pulang, keesokan harinya dia meninggal dunia secara mendadak di rumahnya. Apa dia menjadi tumbal? Aku tidak tahu misi suamiku. Mengapa dia memberi uang banyak pada Bisara yang bekerja tidak sampai sebulan? Beberapa hari kemudian suamiku membawa asisten rumah tangga lagi ke rumah. Kali ini seorang gadis desa seusia Jenny anakku. Rizka namanya. Jika melihat dia, aku ingat anakku Jenny yang aku koskan. Aku benar-benar tidak tahu jika suamiku punya rencana dengan adanya asisten rumah tangga. Aku kaget, ternyata Rizka masih keponakannya Bisara. Dari dia pula aku tahu kalau Bisara meninggal keesokan harinya setelah pulang dari sini. Rizka, apa kamu tidak takut bekerja di sini? Bukankah bibumu meninggal setelah berhenti bekerja pada kami? Tanyaku kepadanya. Insya Allah tidak, Bu. Semua sudah takdirnya Allah. Kalau bukan takdir bibi, tak akan meninggal kok.
Jawab Rizka yakin. Semoga dia betah bekerja dan tidak takut jika terjadi hal yang aneh. Aku jelaskan tugasnya sebagai asisten rumah tangga, apa yang harus dikerjakan setiap harinya. Pagi kembali gempar. Anak Pak Zai ada yang meninggal dunia lagi. Bertepatan 40 hari meninggalnya anak sulungnya, kini anak yang bontot meninggal karena sakit. Sebagai tetangga, aku datang ke rumah Bu Zai untuk mengucapkan belasungkawa. Aku melihat dia duduk termenung sambil memandangi kedua anaknya yang masih hidup. Dalam pikirannya sudah terbayang beberapa hari ke depan pasti dia akan kehilangan kedua anaknya lagi. Ketakutan yang selama ini tidak pernah terbayangkan sekarang sudah berada di depan mata. Dugaanku anaknya jadi tumbal. Bu Zai, apa tak ada solusi? Saya merasakan kesedihan jenengan, ucapku kepadanya. Ada Bu, seperti yang telah suami jenengan kerjakan. Tapi saya tidak mau, karena mengorbankan orang lain. Dosa kita malah bertambah, jawab Bu Zai. Aku terkejut mendengar ucapan Bu Zai karena aku jadi tahu tujuan suamiku mempekerjakan asisten rumah tangga yang sebenarnya tidak diperlukan. Karena semua pekerjaan rumah tangga bisa aku tangani. Mas Heru pulang menjelang hari gelap. Setelah makan malam, kami santai. Aku gunakan kesempatan untuk mengorek hal yang sebenarnya kepadanya. Ya, Mama ingin tanya, apa benar ayah mencari korban tumbal dengan cara mempekerjakan asisten rumah tangga ya? Tanyaku pada Mas Heru. Siapa yang berkata seperti itu, Mah? Tanya suamiku. Bu Zai yang cerita, jawabku. Akhirnya Mas Heru mengakuinya, karena tak ada pilihan lain untuk menyelamatkan keluarganya. Yah, Mama tak suka dengan ini semua, protesku. Lalu, Mama ingin anak kita jadi korban. Suara Mas Heru mulai meninggi. Rizka itu seumuran anak kita ya. Ayah tega mau jadikan dia tumbal, kataku sambil berteriak. Brak! Tiba-tiba pintu terbuka diikuti angin cukup kencang. Badanku merinding. Sepertinya aku melihat kelebatan siluman mengerikan. Apalagi ini? Rizka? Mengapa bisa secepat itu dia sudah di depan pintu? Bu, apa benar yang saya dengar? Tanya Rizka kepadaku. Dia menatapku dan suamiku dengan pandangan curiga. Rizka, loh, kok kamu tiba-tiba ada di sini? Tanyaku heran. Apa betul Bibi Sarah jadi tumbal pesugihan kalian? Tiba-tiba, suara Rizka berubah membesar mengeram seperti harimau. Matanya melotot. Ada siluman harimau yang merasuk ke tubuhnya. Aku tidak mengetahui jika bapaknya Rizka adalah orang pintar yang dimaksudkan Bibi Sarah. Sahrul, bapaknya Rizka sudah curiga jika kakak perempuannya menjadi tumbal pesugihan majikannya, yaitu suamiku. Dia tak terima dengan semua ini. Bahrul ingin menuntut balas dengan mengirim Rizka. Anaknya tak dilepas begitu saja, tapi ditemani siluman harimau yang bisa merasuki Rizka kapan saja, terutama saat marah. Kami terpaksa, Rizka. Tolong jangan apa-apakan kami, kata suamiku. Ketika Rizka akan menghampiri kami, tiba-tiba dia jatuh tercengkang tak sadarkan diri. Ada sesuatu yang telah menyerangnya. Rizka, aku menghampirinya. Aku tak ingin terjadi sesuatu kepadanya karena aku melihat dia seperti Jenny, anakku. Yah, ayo kita bawa dia ke kamarnya, pintaku pada suamiku. Lalu Mas Heru mengangkat Rizka ke kamar belakang. Aku mengambil minyak kayu putih agar dia tersadar. Aku mencoba menyadarkannya dengan doa-doa sebisaku. Suamiku keluar dari kamar Rizka. Rizka, bangun, sambil aku goyangkan tubuhnya.
Beberapa saat kemudian, alhamdulillah, dia sadar, lalu duduk. "Bu, kenapa di sini? Ada apa dengan saya?" Rupanya Rizka tidak ingat apa yang sudah terjadi. "Masa kamu tidak ingat apa yang terjadi? Tadi kamu pingsan," jawabku. Rizka bercerita saat dia akan ke kamar mandi, melihat anak kecil yang sedang bermain di ruang tamu. Dia mencoba melihatnya, selanjutnya tidak ingat lagi. "Siapa ya, Bu, anak kecil tadi? Apa anak tetangga yang main di sini?" tanyanya. "Sudahlah, kamu istirahat dulu. Jika masih tidak enak badan, jangan bekerja dulu ya." Aku tak menjawab pertanyaan Rizka. "Iya, Bu, terima kasih," ucapnya. Aku tak ingin terjadi apa-apa dengan Rizka. Jika dia aku pulangkan, takut seperti Bisara. Bagaimana ini caranya? "Assalamualaikum, Pak, Bu." Seorang bapak seumuran suamiku bertamu pagi sekali. Aku menuju teras rumah. "Waalaikumsalam," jawabku. Aku mempersilahkan tamuku duduk di teras. Dari bajunya, bapak ini seperti seorang jawara pencaksilat. "Saya ingin bertemu dengan suami sampean," ucap bapak tadi. "Maaf, bapak siapa ya? Nanti saya sampaikan kepada suami saya," tanyaku kepadanya. "Nanti suami sampean tahu sendiri kalau sudah ketemu saya," jawabnya. Aku memanggil suamiku. Setelah bertemu dengan tamu tadi, Mas Heru mengenalnya sebagai bapaknya Rizka, Bahrul. "Maaf Pak Heru, saya mesti bicara sama sampean," kata Pak Bahrul. "Ada masalah apa, Pak? Terus tahu alamat rumah saya dari mana?" tanya suamiku. "Sampean jangan pura-pura bodoh. Saya tahu apa yang sudah terjadi pada Sarah kakak saya. Tadi malam, peliharaan sampean hampir mencelakai Rizka anak saya. Untung dia ada yang jaga. Saya kesini karena diberitahu oleh si Kumbang, siluman harimau yang jaga anak saya," kata Pak Bahrul dengan nada tinggi. Aku tahu tetangga kanan kiri pasti ikut pasang telinga karena suara emosi Pak Bahrul cukup keras. "Kita bicara dalam saja, Pak," kataku mempersilahkan dia masuk. Pada mulanya dia tidak mau, tapi setelah aku bilang jika Rizka ingin bertemu, akhirnya dia mau. Aku panggil Rizka agar menemui bapaknya. Setelah keadaan tenang, Pak Bahrul bercerita bahwa dia tahu kematian Sarah dibuat tumbal pesugihan. Lalu dia sengaja berusaha agar Rizka mau ke keluargaku untuk membuktikan kecurigaannya. Dan ternyata kejadian semalam membuka kebenaran. "Maaf, jangan emosi dulu Pak Bahrul. Saya akan ceritakan kejadian sebenarnya," kata suamiku. Mas Heru bercerita dari awal ketidaksengajaan, keterpaksaan, dan kehilangan akal menghadapi tuyul itu. Karena si gundul itu lain dari tuyul pada umumnya. "Kami sebenarnya ingin lepas dari dia, Pak Bahrul," kata suamiku mengakhiri ceritanya. Prang! Tiba-tiba terdengar suara barang pecah dari kamarku. Aku lari ke kamar. Kaca meja rias ternyata pecah. "Bagaimana ini Pak Bahrul? Seperti inilah kehidupan kami. Dia tak ingin pergi dari keluarga saya," kataku pada bapaknya Rizka. "Maaf Bu, saya tak bisa berbuat banyak, tapi hanya membantu sebisanya. Karena tuyul yang ada di sini bukan makhluk sembarangan. Ilmunya tinggi. Selain mencuri uang, bisa banyak tempat dalam waktu singkat. Jiwa membunuhnya juga mengerikan," jawab Pak Bahrul. Mestinya secara akal bisa saja dia meminta bantuan si Kumbang, tapi perkaranya tak semudah itu. Tuyul itu tak akan pernah melepaskan keluarga yang pernah menikmati hasil pesugihannya. Mendengar itu semua aku jadi ngeri. Sudah ada contoh nyata. Putra Pak Zai sudah 2 yang meninggal. Sedangkan keluarga Mbah Sali habis sama sekali. Akankah kini giliran keluargaku yang akan dihabisi? Pak Bahrul menyanggupi membantu keluargaku, tapi dia membutuhkan bantuan seorang kiai juga. Siang itu, dia menyusul Kiai Samsul ke pesantren di desa sebelah. Menjelang sore, mereka tiba di rumahku. Beberapa tetangga sudah ada yang kasak kusuk. Mungkinkah mereka tahu semuanya?
Kami semua duduk di ruang tamu. Kiai Samsul membuka pembicaraan. Saya sudah mendengar semua ceritanya dari Pak Bahrul. Pertama, yang harus keluarga Bapak lakukan adalah sedekahkan semua harta benda yang ada di rumah ini jika ingin selamat. Glek, semua harta? Mas Heru kaget mendengar saran Kiai Samsul. Dalam pikirannya terbayang bagaimana hidup tanpa uang sepeser pun. Maksudnya semua yang kami miliki, perabotan, tabungan, isi toko, semua harus disedekahkan. Begitukah Ustadz? Tanya suamiku. Ya, itulah salah satu jalan menolak bala bencana. Walaupun sudah ditakdirkan celaka, tapi akan tertolak dengan sedekah. Seperti kisah seorang pemuda pada zaman Nabi Ibrahim yang sudah ditakdirkan meninggal. Tapi akhirnya Allah memperpanjang umurnya karena pemuda itu mensedekahkan seluruh hartanya. Jelas Kiai Samsul. Suamiku terdiam. Manusiawi jika suamiku agak ragu menuruti saran Kiai. Pasti pikirannya macam-macam. Bagaimana jika hidupnya susah? Sudahlah ya, turuti saja yang disarankan Pak Kiai. Harta bisa dicari, tapi nyawa tak bisa ditukar dengan apapun. Pintaku pada suamiku. Akhirnya Mas Heru bersedia menuruti saran Kiai Samsul. Azan maghrib berkumandang. Kami akhirnya sholat jamaah di rumah yang diimami oleh Kiai. Ritual pertolongan pertama yang dilakukan oleh Pak Bahrul dan Kiai berbeda aliran. Pak Kiai meminta seember air yang dibacakan ayat suci Al-Quran, kemudian airnya disebarkan di sekeliling rumah dan juga halaman. Sedangkan Pak Bahrul bersemedi di depan dupa. Kami hanya berdoa semoga niat dan usaha kami untuk lepas dari pesugihan berhasil tanpa korban jiwa. Tolong putra-putri ibu, usahakan besok ada di rumah ini saat ritual dan pengajian, kata Pak Bahrul. Rizka pulang bersama bapaknya, tapi besok janji akan kembali lagi. Sedangkan Kiai Samsul diantar suamiku. Otomatis aku sendirian di rumah. Ya Allah, aku takut. Walau tadi Pak Bahrul berkata bahwa rumahku sudah aman. Aku masuk kamar. Maksudnya sembunyi. Tapi tempat mana yang bisa lepas dari pantauan makhluk itu? Aku menelpon JJ dan Jenny agar pulang ke rumah, karena ada pengajian penting. Besok harus pulang ya nak, kataku kepada Jenny. Iya ma, besok aku nyusul JJ, biar kita pulang bareng, suara Jenny di handphone. Belum selesai aku teleponan, tiba-tiba sayup-sayup aku dengar suara anak kecil menangis di ruang tengah. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Tentu saja aku merinding. Kuusahakan tidak takut. Tapi aku tak bisa. Suara tangisan pun semakin jelas, seperti anak kecil yang sedang mencari ibunya. Aku penasaran. Perlahan aku buka sedikit pintu kamar. Astagfirullahalazim. Aku tak percaya dengan penglihatanku. Ternyata pintu depan tidak ditutup oleh suamiku. Mungkin lupa. Tapi tadi aku masuk kamar duluan karena ingin cepat sembunyi. Suara tangisan anak kecil itu rupanya anak Pak Zai yang datang bersama bapaknya. Aku keluar kamar menuju ruang tamu. Maaf Pak Zai, apa sudah lama di sini? Tanyaku. Agak lama Bu. Tadi saat saya kesini berpapasan dengan Pak Heru di luar. Saya disuruh menunggu di sini, jawabnya. Apa Pak Zai sempat bicara sesuatu dengan suami saya? Tanyaku. Saya tadi sempat bilang, jika kelakuan istri saya mulai aneh, penyakit anehnya kambuh lagi. Maksud saya ke sini mau minta tolong, karena tidak ada tetangga yang tahu masalahnya kecuali ibu dan Pak Heru. Jelas Pak Zai.
Lalu bagaimana keadaan Bu Zai sekarang? Tanyaku lagi. Saya tidak bisa mengatasinya, Bu. Makanya saya kunci. Dia di kamar dan anak saya bawa ke sini. Tanya Pak Zai sambil memeluk dan mendiamkan anaknya yang menangis. Mungkin anaknya menangis karena haus atau lapar. Akhirnya aku ambilkan roti dan susu untuk mereka. Dugaanku benar. Anak itu memang kelaparan. Mas Heru datang 1/4 jam kemudian. Mereka pun kemudian berbincang. Saya sudah bercerita tentang kesamaan masalah kita. Solusinya sama. Pesugihan seperti menjebak kehidupan keluarga saya dan juga sampean. Sebelum berjatuhan tembaga berikutnya, sebaiknya kita ikuti saran Pak Kiai. Jelas suamiku. Lalu Mas Heru menceritakan apa yang harus dilakukannya. Rupanya Pak Zai ingin mengikuti apa yang disarankan Pak Kiai. Kebetulan juga Pak Zai punya teman yang pekerjaannya jual beli barang perabotan rumah tangga. Malam itu juga, dia menelpon Pak Wawan temannya untuk datang ke rumah agar bisa menjual semua isi rumah dengan cepat. Sebab pengajian akan dilaksanakan besok, ba'da maghrib. Aku sudah tidak sabar untuk segera bebas dari tuyul itu. Pagi sekali Pak Wawan datang ke rumahku. Aku sudah tidak memikirkan harga, karena Pak Wawan biasa membeli isi rumah borongan. Kesepakatan harga sudah deal. Dia membeli semuanya dengan harga 50 juta. Setelah itu semua perabotan yang aku punya diangkut menggunakan truk. Ada rasa sedih sih, tapi mau bagaimana lagi? Tetangga kanan kiri menyangka aku akan pindah rumah. Aku tidak pedulikan apa yang mereka sangkakan. Toh suatu saat, aku bisa menjelaskan ini semua jika ada kesempatan yang tepat. Semua perhiasan kujual, hanya menyisakan cincin nikah kami. Mas Heru menarik semua tabungan di bank. Siang ini aku lihat rumahku kosong. Kami duduk di lantai sambil merencanakan distribusi sedekah kami. Sebagian besar disumbangkan ke masjid, pembangunan pesantren, dan anak yatim. Jeje dan Jenny pulang. Mereka kaget melihat isi rumah kosong. Mah, kita mau pindah? Tanya Jenny. Tidak nak, kita mau hijrah. Jawabku sambil tersenyum. Biarlah mereka hanya sekedar tahu jika kami mau bersedekah agar dijauhkan dari malapetaka. Di sebelah sana Pak Zai melakukan hal yang sama dengan kami. Ba'da maghrib, rombongan anak yatim yang dibawa Kiai Samsul datang. Beberapa ketua takmir masjid juga hadir mengikuti pengajian. Tak ketinggalan juga 10 hafiz Quran santri Kiai menjadikan acara ini semakin sakral. Pak Bahrul memintaku menyediakan kamar kosong untuk ritualnya. Aku mempersilahkan memilih sendiri, karena sekarang semua kamar sudah kosong. Acara pengajian pun dimulai. Para hafiz membaca 30 juz Al-Quran, sedangkan lainnya membaca zikir dan doa. Selama pengajian berlangsung, badanku terasa lebih fresh. Tak kuberatkan lagi apa yang akan aku lepas. Tak terasa aku menangis dan semakin terisak. Ya Allah, cintamu telah kau tunjukkan. Caramu memberikan ujian kepada keluargaku sungguh luar biasa. Harta bukan segalanya, apalagi menggadaikan keimananku pada setan penghuni neraka. Gumamku lirih dengan derai air mata. Pengajian berakhir. Tiba-tiba Mas Heru pingsan. Kata Pak Kiai, ini hal yang biasa. Semoga pengaruh jahat yang bersarang di tubuh suamiku keluar semua. Beberapa saat kemudian, suamiku sadar. Acara diakhiri dengan penyerahan sedekah kami kepada anak yatim, masjid dan pesantren. Tuyulnya sudah ketangkap, kata Pak Bahrul dengan botol di tangannya yang tiba-tiba muncul. Kami semua melihat ke arahnya. Sebagian besar dari kami hanya melihat botol kosong. Entah bagi yang lain,
Karena tak semua orang bisa melihat hal gaib. Mungkin ada yang percaya, ada juga yang tidak. Kini aku dan keluargaku mulai hidup tenang. Aku juga melihat keluarga Pak Zai baik-baik saja, karena Bu Zai sudah tidak bertingkah aneh lagi. Aku bersyukur pada Allah yang telah memberikan pertolongan di saat yang tepat. Karena dari cerita teman dan buku yang aku baca, pemuja pesugihan hanya senang sementara saja. Setelah itu keluarganya akan habis semua untuk tumbal. Belum lagi nanti siksa tak berakhir dan berkepanjangan di akhirat kelak. Nauzubillah. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita-cerita di channel Oja Wedih. Akhir kata, wassalamualaikum